Bentar, jadi kalau untuk bab ini kan kita bakal nyusun skenario sistem penyaluran air limbah. Nah, yang pertama itu ada metode proyeksi. Nah, untuk metode proyeksi ini dia masih dalam bentuk ini ya guys, dalam bentuk materi aja nih, kita bisa copy paste aja. Jadi ada 4 metode sama apa aja yang kita pilih. Metodenya itu dengan syarat apa? S-nya itu paling kecil dan R-nya itu mendekati 1. Nah, lanjut kita ke proyeksinya masing-masing. Nah, untuk proyeksinya masing-masing itu ada di sebentar. Nah, di sini aku udah bikin di Excel-nya itu proyeksi penduduk PDD ya. Nah, di sini sesuai dengan sarannya Audiva itu kita pakai 5 tahun belakang, yaitu dari 2020 sampai 2024. Nah, sama kayak yang di rumus-rumus yang disebar-sebar itu, kita gunain aja ke Excel-nya. Nah, ini pembuatan grafik. Untuk pembuatan grafik, kita perlu perhatikan juga untuk yang menjadi nilai X-nya ya. Nih, untuk nilai X-nya, ini X value-nya itu adalah yang PDD, penduduk yang kita masukkan. Sedangkan yang menjadi nilai Y-nya itu adalah yang ini, yang sudah kita proyeksikan Y1-nya gitu. Nah, itu juga sebaliknya. Itu juga ke semua grafik. Sama aja. Nah, sampai akhirnya kita bakal melihat hasilnya ini, perbandingan metode proyeksi penduduk dari aritmatika, logaritma, eksponensial, dan geometri. Nah, di sini kita lihat, dan ternyata yang paling mendekati dengan syarat-syarat yang kita pilih itu adalah ini, eksponensial. Ya, kita coba ke sini ini biar membedakan. Oke. Nah, untuk eksponensial, nah setelah tabel ini kita bikin tabel lagi nih, perbandingan semuanya gitu, perbandingan dari proyeksi penduduknya. Jadi dari proyeksi tahun 2020 sampai 2039 harusnya, 24 nih kelebihan tapi nggak apa. Oke. Nah, jadi nanti kita masukin tabel aritmatika, logaritma, eksponensial, geometrik. Ini yang Y1 masing-masing nih. Yang Y1-nya. Nah, ini Y aksen. Jadi Y aksen ini maksudnya yang sudah diproyeksikan ya, Nas. Oke. Nah, udah kita masuk. Terus Nas ngerti nggak apa maksudnya yang kuning, biru ini maksudnya apa? Nah, di sini itu kan dia dari 2020 sampai 2024. Ya, yang itu awalnya itu adalah data awal. Jadi di 2024 ini itu merupakan data awal, data di mana terakhir kali kita ada gitu loh kan. Kan 2020 belum ada kan datanya. Oke, lanjut kita melakukan tahap pertama. Tahap pertama itu dari tahun 2025 sampai 2029. Nah, itu tahap pertama. Begitu juga 5 tahun kemudian ya, 2030 sampai 2034 itu tahap kedua, dan 2035 sampai 2039 itu tahap ketiga. Nah, oke. Tuh. Nah, untuk yang kita pilih itu kita kasih pembeda aja. Ya, itu eksponensial, oke. Nah, selanjutnya di tabel sebelah ini nanti kita bakal masukin pelaporannya. Itu adalah hasil proyeksi penduduk dengan metode pilih kita, yaitu eksponensial. Kita masukin aja tuh angka-angkanya. Harusnya sampai sini aja ya. Ini nggak perlu nih harusnya. Yang 2040 ke bawah tuh nggak perlu. Jadi sampai sini aja. Proyeksi kita sampai mana kan? Sampai situ doang kan? Oke. 2039 nih. Oke. Udah sih untuk penduduk ya. Kita lihat lagi laporan kita. Ya kan, ini sama grafiknya. Swipe. Nah, ini yang tadi ya, yang terakhir kali kita lihat di sheet yang penduduk, proyeksi penduduk. Nah, pada tabel ini mungkin masih belum ini ya, masih belum di itu. Kita giniin aja. Nah, proyeksi penduduk non domestik. Nah, kita lanjut lagi ke sini, proyeksi penduduk non domestik Kota Banjarmasin. Nah, untuk proyeksi penduduk non domestik ini kita lihat itu dari hasil proyeksi berdasarkan jumlah fasilitasnya. Nah, jadi domestik itu kita dapatkan dari data DPS, sedangkan non domestik itu kita lihat dari jumlah fasilitasnya. Oke. Nah, di tabel proyeksi ini, fasilitas ini kita tuh
ada fasilitas, kapasitas. Nah, kapasitas ini kita lihat dari peraturan. Jadi dia udah ketetapan, Mas. Nanti masuk ke ada data awal, tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Kita langsung ke Excel aja dulu jelasnya. Wait, mana dia? Ini. Nah, ini dia. Ini dia. Oke. Nah, yang pertama kita harus masukin dulu ya. Kalau di Excel tuh aku langsung masukin tuh data awal kita berapa. Data awal kita tuh maksudnya tuh yang di tahun 2024, Mas. Dan ingat nggak ya kan 2024 penduduknya tahap 1 juga gitu di tahun 2000 berapa gitu sampai 2003. Nah, ini yang sebelah sini ada peningkatan penduduk. Itu merupakan selisih dari tahun yang sekarang sama tahun sebelumnya, Nas. Jadi ini suatu peningkatan nih. Oh, ternyata pada dari tahun data awal sampai tahap 1 itu meningkat tuh 18.000 orang. Nanti juga seterusnya. Nah, kita lanjut ke Banjarmasinnya ini. Nah, ini perhitungan untuk berdasarkan fasilitasnya untuk non domestik ya. Nah, yang pertama yang kita lakukan itu kita masukin ini data awal saja karena data 1, 2, 3 itu udah masuk ke dalam rumusnya ya. Nah, untuk data awal kita dapat dari mana? Itu dapat dari bab 3 kita, Nas, yang fasilitas kota. Nah, ya itu kita lihat di BPS semuanya. Ini ada TK dan seterusnya, sekolah peribadatan dan lain-lainnya, sampai akhirnya itu nanti kita dapat ini semua nih totalnya. Oke. Nah, lanjut lagi kalau misalnya kita lihat di laporan ya, kita lanjut nanti di laporan ini kita tunjukin ya contoh bagaimana untuk pengerjaannya secara manual. Nah, kita lanjut ke tabel ini, rekapitulasi ekivalen penduduk ya, penduduk non domestiknya. Inilah masuk bagaimana cara perhitungan kita. Itu ekivalen penduduk, kita lihat di sini. Nah, untuk ekivalen penduduk ini kita harus perhatikan banget, itu ada fasilitas dan PE. PE ini kayak konstanta gitu loh. Bukan konstanta, apa ya? Sebuah pengali gitu loh. Dan di sini ada kapasitas. Kapasitas itu sama yang kayak ini tadi, Nas, yang kita bahas sebelumnya. Nah, kita perhatikan juga di sini standar kebutuhan air ini ada di pelajaran kayaknya. Ya. Lanjut lagi untuk nih yang harus diperhatikan banget itu nih kebutuhan air domestiknya. Untuk kebutuhan air domestiknya itu kita harus sesuaikan. Jadi apakah dia itu jenis kotanya besar, kecil, atau metropolitan. Nah, kalau kita itu termasuknya besar, Nas, Banjarmasin itu kota besar. Jadi kita pakai ini itu untuk ya 150 liter orang per harinya gitu. Nah, jadi di Excel yang bagian sheet ini kita tinggal memasukkan bagian ini. Yang tahap 1 yang sudah kita dapatin tadi. Tahap 1, tahap 2, tahap 3-nya. Nah, nanti dia bakal kan kita udah masukin nih tahap 1, tahap 2, tahap 3-nya. Nanti dia bakal langsung ke proses di sini. Itu EP ya. Kan ada nggak sih, ingat tadi pas di lagi RU dibilangin berdasarkan EP. Nah, ini EP maksudnya. Oke. Nanti kita dapat nih total semuanya. Yang kita masukin apa aja? Yang kita masukin tuh yang nih tahap 1, tahap 2, tahap 3, jumlah fasilitasnya. Ya, karena yang di sini kita hanya menghitung lihat jumlah fasilitas per tahapnya di sini. Karena di sini data dari sini. BPS, fasilitas kota kita. Iya, Mas. Kita Dan bikin. tahap 1, tahap 2, tahap 3 ini kita melakukan proyeksi, Nas. Kan tiap tahunnya akan bertambah kan penduduk kita, makanya kita melakukan proyeksi dengan cara ini. Jadi pada tahap 1 ya, yang awalnya TK itu 65, kita proyeksikan ternyata akan ada 83 penambahan. Proyeksinya yang mana biar Ini dia dapat 83? dia bukan proyeksi, Nas, kayak perkiraan kita gitu akan bertambah gitu kan. Nah, ini tahap 1, tahap 2, tahap 3. Ini ada rumusnya? Ada nih. 1000 ini aku nggak tahu ya, pokoknya kalau Ini yang dapat dari itu ya, dari Uni. Iya, Uni Unifa. Ya. Jadi kalau dari Uni itu kayaknya ini sebuah ketetapan atau kayak gimana gitu. Oh ya, rumusnya buat memproyeksikan gitu ya. Iya. Nah, jadi untuk yang ini, yang tahap 1, tahap 2, tahap 3, kita copy semuanya untuk masukin ke sini. Nah, nanti dia bakal dapat nih datanya nih di tahap 1, tahap 2, tahap 3 gitu. Otomatis berarti? Ya, otomatis. Oke. Nah, jadi nanti di EP inilah itu jumlah
penduduknya yang kita dapatin gitu loh. Nah, nanti kita bakal akumulasikan, bakal kita tambahin, disinilah dapatnya. Nah, kita rekapitulasi lagi di bawah sini aku bikin ya. Jadi pada tahap 1, 2, 3 populasi domestik, non domestik. Ya, domestik kita ini dapat dari yang tahu kan, Nas? Yang sheet yang ini. Nah, kita dapatin dari sini. Nih, ini 68 ini. Oke. Ya, sorry. Bukan yang ini ya, ini. Eksponensial lah kita lihat. Ya, eksponensial, sorry. Nah, non domestiknya kita ambil dari yang sebelah sini. Kalau dari yang fasilitas kota tadi, Nah, kan jadi ini- domestiknya fasilitas kota ya. Ini tahap 1, tahap 2, tahap 3. Ini dia. Nah, untuk totalnya kita tinggal menambahkan populasi domestik dan juga non domestik. Nah, ini ya. Oke, tambah aja. Oke, kita lanjut ke laporan. Rekapitulasi, habis rekapitulasi. Ini yang tadi, kan? Oke. Ini daerah desain. daerah desain. Nah, untuk daerah desain itu ya sama ya, masih ini masih belum sesuai nih. Kita tambahin dulu aja. Ini sama sih, kita tinggal sesuaikan aja. Kayak misalnya tahap 1 kan dari tahun 2025 sampai ini belum ya. Ini aja deh biar nggak kelewatan ya. Nah, ini udah bener ya. Di sini udah bener. Jadi tahap 1 itu dari 25, 29, 30, 34, 35, 39. Oke, udah benar. Kita lanjut ke daerah pelayanan. Ya, nah, daerah pelayanan itu dia itu sudah harusnya masuk ya. Tuh dia sebutin. Nah, ini masih belum juga ya. Ini masih kota Surakarta. Terbagi 4 blok. Nah, kita lanjut ke subbab 4.4. Tingkat pelayanan. Nah, jadi di tingkat pelayanan ini kita harus tahu di data awal kita ya di tahun 2024 sudah berapa tingkat pelayanan untuk air limbah di kota kita, kota Banjarmasin. Itu kemarin tuh udah dicari ya sama Berlin sama Unia, itu dapat tuh 80%. Nah, jadi kalau kata Unia, untuk per tahap kita naikkan aja 5%. Jadi untuk tahap 1 bakal dari awalnya 80 jadi 85, itu juga seterusnya. Nah, untuk peningkatan oke, selain itu tingkat ini udah. Nah, lanjutlah ke ini gambar sini nih, kayak bagan lah ya, bagan. Yang ini mungkin aku bakal revisi sedikit sih guys, karena baru dapat saran dari Unianin, tapi intinya tuh seperti ini maksudnya. Jadi ini fase 1, artinya tahap 1. Nah, nanti tuh kita bakal kebagi tuh terlayani sama tidak terlayani. Terlayaninya nih persennya dari mana nih Al? Dari sini. Kan ini untuk tahap 1 ya. Tahap 1 tuh kita menginginkan sudah ada 85% yang terlayani, Mas. Sedangkan yang tidak terlayani dari mana Al? Ya udah, kurangin aja 100%. Ya, dapat 15%. Nah, untuk terlayani ini dia ada 2 lagi, SPA LDS sama LDT pemukiman. Nah, kalau kata Uni, untuk yang SPA ini sama ini dia tuh harus 100% gitu loh. Jadi kayak kalian bagi-bagi aja gimana gitu. Dan kalau dari Uni Anin ternyata itu ada rumusnya, nanti kita bakal coba. Ini seperti itu, dan ini nanti kita bagi per blok, dan dimana ini nanti bakal mempengaruhi perhitungan kita nanti per bloknya. Kayak gitu juga sampai fase 3. Ini kita tambahin dulu ya, fase 3. Hilang buat semuanya gitu. Oke. Nah, kita lanjut ke yang ini 4.41 tingkat pelayanan kota Banjarmasin. Nah, ini masih skala kota ya, jadi kita masih menghitungnya dalam skala kota. Nah, untuk yang pertama kita bakal melakukan perencanaan tahap 1 ya. Yang apa aja yang harus ada, yaitu yang pertama total populasi, kepadatan penduduk, jumlah penduduk terlayani dan tidak terlayani. Oke, yang pertama untuk total populasi itu kita dapetin dari yang tadi Nas, penduduk domestik ditambah dengan penduduk non domestik. Datanya sama yang kayak Excel tadi Nas. Oke, nah untuk kepadatan penduduk harus diingat untuk total populasinya dibagi dengan luas wilayahnya. Nah itu dapat segini. Oke. Nah untuk jumlah penduduk terlayaninya seperti ini. Jadi total populasinya
dikali dengan persen tingkat pelayanan. Persen tingkat pelayanan ini maksudnya yang sudah terlayani ya. Jadi yang sudah terlayani pada tahap 1 berapa tadi? 85. Ya, dikalikan dengan total populasi yang ada di tahap 1. Oke, ingat. Ini udah paham sih total populasi Ya. dari persen tingkat pelayanan. Begitu juga seterusnya. Nah, perlu diperhatikan untuk tahap 2, jangan lupa untuk ini mengubah jumlah domestik sama non domestiknya, karena itu kan berbeda tahap 1 dan tahap 2-nya. Oke, itu seterusnya sampai tahap 3. Nah, untuk perhitungan blok, itu punya Fahri. Oke, kita lihat yang pertama itu ya, kita kasih tahu dulu lah. Kayak blok B ini dari mana sih? Banjarmasin, M, Fahri, tulis lah. Pasar Lama dan seberang masjid. Ya, seberang Blok masjid. apa ya, D kalau nggak salah. D yang enak kata Unia, enak tuh dapat. Ya, karena cuma satu doang kan, jadi satu data doang. Dengan luas mencapai 23 nih, yaitu ada di sheet yang dikasih ini, PDF yang dikasih ini pas pembagian blok kita. Nah, ini kita kita ubah ke hektar, terus sementara itu jumlah penduduk B itu segini. Oke, ini dapetnya dari mana, Rik? Dari yang dikirim. Sampaio. Oke, kita lihat di sini. Aku tuh udah ada persen blok ya. Nah, untuk di persen blok ini, ini yang dikirim Uni ya, udah ada datanya yang dikirim Uni. Nah, aku jelasin juga lah ya untuk sheet ini tuh maksudnya apa gitu. Jadi kan untuk menghitung per bloknya itu nanti kan ada yang ini nih, persebaran penduduk. Nah, persebaran penduduk per blok itu kita harus ngitung lagi karena dia kan ada satu kecamatan yang dipecah gitu loh. Jadi yang satu itu kan selatan, timur, barat, utara. Nah, sedangkan untuk pembagiannya itu seperti ini, Nas. Nah, yang dipecah itu kecamatan Selatan lagi aku dapat. Iya. Ya kan? Makanya Umi tuh bilang enak gitu loh. Nah, aku langsung bikin aja sih buat semuanya. Nah, jadi yang pertama itu ada data buat yang secara keseluruhan. Oke. Nah, kita lihat di sini untuk semua apa? Berarti kayaknya total penduduk yang aku masih salah. Ya, oke. Ini diganti ya. Tunggunya ada. Jumlah penduduk. Oke. Nah, di sini salah lagi. Oke. Di sini kalian dapat datanya itu di BPS dalam angka. Iya. Nah, persentase penduduk ini juga di dalam angka. Untuk Banjarmasin kita lihat dia 13,2% dari total seluruh wilayah si Banjarmasin. Oke. Ini kepadatan penduduk juga lihat dari BPS. Nah, lanjut lagi. Kan tadi yang dipecah itu kecamatan Banjarmasin Tengah ya. Untuk Banjarmasin Tengah sendiri itu punya 12 kecamatan. Untuk 12 kecamatan itu ini kita bagi nih kan, udah kita tulis. Terus untuk persentase penduduk ini dapat dari BPS juga, jumlah penduduk juga. Oke. Nah, untuk persentase penduduk kita tuh nggak bisa langsung nambahin Nas. Kan kalau kata Uni, ya udah tinggal tambahin aja. Tapi kalau misalnya kita pikir Mas, ini kan secara keseluruhan cuman kecamatan Banjarmasin Tengah doang. Berarti kita harus membandingkan ini dengan kota Banjarmasinnya. Ya, didapatlah ini persentase dari keseluruhannya. Dapatlah ini kan 0,4 dan seterusnya. Dan pas aku akumulasikan juga hasilnya sama, kan dia 13,2. Nah, ini 13,2. Cara perbandingannya gimana? Cara perbandingannya itu ini aku manual sih nulisnya. Iya, manual. Intinya tuh si persentase yang ini, si persentasenya yang ini dibagi dengan luas keseluruhan dikali dengan 100. Harusnya gitu sih, Nas. Nanti kalau misalnya aku udah inget, tanya aja lagi. Ini kepadatan penduduknya masih sama dari BPS juga. Oke. Dapatlah segini persentasenya, pas udah aku tambah-tambahin. Oke. Lanjut. Waduh, mana dia? Buat kita. Nah ini lanjut ya guys. Tapi kalau kata Uni, ya, untuk SPLDS ini dia jumlah penduduk kita yang di tahap 1, bukan yang ini ya, yang di tahap 1 dikalikan dengan SPLDS kita. Itu SPLDS itu dari mana Al dapatnya? Aku dari sini. Di sini. Kan Fahri tadi 23 ya, di blok B 23%.
Ya. Nih. Udah. Mana dia Fahri? Apa? Ini dia. Nah, Kali kali 22%. dapatlah segini inilah jumlah penduduk yang terlayani. Oke, lanjut lagi. Yang tidak terlayani ini dapatnya dari mana, Al? Kan kita ada ya total persebaran penduduknya segini. Nah, yang terlayani segini, ya udah tinggal kurang aja, dapat hasilnya 2,09. Itu juga terus ya, Nas. Nah, ini juga total penduduk, jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah terlayani. Untuk wilayah terlayani itu rumusnya kayak tadi. Jadi luas wilayah blok kalian dikalikan dengan berapa persen sih ya pada tahap tersebut gitu kita pengennya. Jangan lupa ini kita pakai hektar. Udah dapet deh, nanti gitu terus sampai blok 2. Yang paling harus diperhatikan paling ini sih jumlah penduduk. Berarti ini jumlah penduduk kan jumlah penduduk blok kita kan? Enggak, jumlah penduduk secara keseluruhan. Keseluruhan berarti. Iya. Keseluruhan Banjarmasin nih. Iya, kecuali kalau misalnya aku ada bilang di sini ada mana nih? Nih, kan di sini kan jelas nih jumlah penduduk blok C. Ya udah berarti yang data yang ini yang kalian ambil. Sorry, yang ini. Gitu. Berarti udah betul berarti yang aku ini 740 tuh. Belum, aku pokoknya aku jelasin aja yang aku curi. Lanjut. Sip ya, sip. Oke, gitu aja. Dan kita baru sampai sana, guys. Oke, baru bagian blok ya. Maksudnya baru sampai kayak bagi-bagi blok gitu kan. Udah ada perhitungan di blok tuh. Itu tuh harusnya ada di 4.5. Untuk 4.5 itu sendiri oke, sampai sini ada yang mau tanyain nggak? Sebelum kita mungkin